Apa yang harus dilakukan filsafat untuk menemukan kedamaian? Ada 3 jalannya filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Kalau ini kan jelas, berpikir. Ini urean-ureannya sama dengan ketika kita pengantar filsafat itu ya. Bagaimana filsafat itu orang menyusun argumen, orang merancang konsep-konsep, orang mengkritisi, orang menganalisis. Ini namanya berpikir rasional. Pastikan dulu kalian sanggup ini. Bukan berpikir dogmatis, bukan berpikir fanatik. Kalau yang awal ini tidak mampu, sulit nanti kita damai. Jadi, tapi saya kan beragama, Pak. Dasarnya harus agama. Tidak usah khawatir. Agama itu sangat rasional. Kalau kalian paham dan mau mendalaminya. Tidak sekedar menyikapinya secara dogmatis. Agama sangat masuk akal. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi, belajar lagi, ngaji filsafat lagi. Malam hari ini kita memulai tema baru. Temanya adalah filsafat perdamaian. Oke, kita mulai saja materi malam hari ini ya. Ini filsafat perdamaian. Jadi seorang filosof asal Jerman, meskipun nanti beliau tinggalnya di Perancis. Itu kalau pakai lidah Perancis. Kalau pakai lidah kita mungkin membacanya Eric Weil kan gitu. Kalau pakai lidah Perancis mungkin itu membacanya Eric Weil. Ya lidah saya masih Jawa sih. Jawa di Perancis kayak. Sing penting ndak Eric Weil, tapi kalian mau baca Eric Weil juga ndak apa-apa lah. Sing penting karepe wong iku kan gitu. Jadi pikirannya beliau. Ini beliau kelahiran 1904 dan nanti meninggal tahun 1977. Nah, sekarang kita belajar dari Mas Eric ini ya. Dari beliau ini, seperti apa sih kekerasan itu dan apa itu perdamaian, bagaimana kita mencapainya. Ya karena beliau filosof, malam hari ini kita agak filosofis tentang perdamaian. Pendekatannya filosofis. Kalau minggu depan mungkin agak teknis. Kita ketemu Johann Galtung. Baik, kita mulai. Bismillah ya. Nawaitu belajar. Yang pertama kita awali dari pandangannya Weil ini tentang kodratnya manusia. Beliau ini agak berbeda ya, tidak sepenuhnya berbeda dengan Aristoteles. Ini ada jargon yang sering juga saya kutip ya. Aristoteles kan bilang, manusia itu binatang yang berakal. Animal rasional.
penciri utamanya manusia itu kan berpikir rasional. Nah, kalau Erik ini berbeda. Erik sini dia bilang, iya manusia itu memang punya ciri rasional, tapi manusia juga bisa tidak rasional. Jadi manusia itu sifatnya dualistik. Ia bisa rasional, bisa tidak rasional. Ya kalau bahasanya Al-Quran mungkin manusia itu oleh Allah diberi untuk takwa bisa, untuk mungkar bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kalau pakai bahasa beliau ini bisa rasional, bisa tidak rasional. Jadi kalian tidak usah kaget kalau ada orang tidak rasional, kejamnya begitu, sadisnya begitu. Kamu bukan manusia berarti. Ya kalau versinya beliau ya tetap manusia sih, tapi yang dia aktualkan versi negatifnya. Seperti sering saya sampaikan, manusia itu bisa positif, bisa negatif. Kalian kan mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Mau membahagiakan, menggembirakan temanmu bisa, menyakiti temanmu kan juga bisa. Kamu muji-muji dia bisa, maki-maki juga bisa. Itu istimewanya manusia. Maka mari kita pedomani dulu, kalau di pikirannya Erik Schweik ini, manusia itu bisa rasional, bisa tidak rasional. Nah, kuncinya apa rasional dan tidak rasional ini? Kuncinya ada di akal budi, intelijensi. Jadi yang memilih akal budi, ya dia terus nanti hidupnya rasional. Yang meninggalkan akal budi jadinya irasional. Nah, dengan akal budi ini kita bisa meninggalkan gaya hidup irasional menuju hidup yang rasional. Cirinya apa sih yang irasional itu? Irasional itu cirinya paling tidak 3. Kekerasan, individualistik, dan instinktif. Jadi orang yang irasional itu ya karena tidak menggunakan akal budinya, hidupnya mengandalkan instingnya. Dan sifatnya individual. Individual itu suka-sukaku, sesuai dorongan instingku. Kalau aku pinginnya maki-maki, ya aku maki-maki. Pingin aku misuh, biar lega, ya aku tak misuh-misuh. Dorongan jiwanya. Dan orang yang hidup secara irasional inilah yang sangat mungkin nanti melakukan kekerasan. Jadi kalian boleh introspeksi ya. Kalian selama ini lebih suka mengikuti dorongan insting atau akal budimu? Orang yang dikendalikan akal budi berarti kalau mau melakukan apa-apa dicerna dulu, ditelaah dulu. Tidak tiba-tiba diputuskan. Untung ruginya apa? Saya mau ngaji alasannya apa? Karena menurut saya ngaji itu manfaatnya banyak, nambah wawasan. Kalau wawasan saya tambah jadi bla 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 bla. Ini rasional. Tapi kalau saya mau ngaji kenapa? Yo rasanya asik aja. Itu dorongan jiwa saja. Akhirnya mungkin kamu ngaji dengan ambisi tidak kehilangan keasikanmu. Mungkin di sini kamu tidak sadar menyakiti temanmu yang lain. Entah lewat jalur mana, kamu hanya fokus pada keasikanmu saja. Mungkin kamu tidak sadar kakimu selonjor terus nendang gegere koncomu. Apa kamu tidak sadar kamu bolak-balik apalah, menguapkah, ngangkat tangankah, terus teman, wah ini belum mandi mesti tadi sore. Atau apalah, contohnya gitu. Tapi kamu tidak peduli, yang penting aku enak, aku nyaman. Kamu tidak sadar menyakiti yang lain.
Kenapa kamu bisa begitu? Kamu belum memasukkan pertimbangan rasional tadi. Jadi orang hidup itu bisa irasional, bisa rasional. Irasional kalau dasarnya insting ego individu sehingga hasilnya kekerasan. Kalau sudah bisa membebaskan diri dari insting, ego, dan nafsu kekerasan tadi, ya hidup kita mungkin lebih damai dalam kebersamaan dan dialog. Ini istilah-istilah nanti yang kita jelaskan di belakang. Baik, jadi hakikat manusia rasional dan irasional, kita kalau ingin damai harusnya milih mode hidup yang rasional. Dan rasional itu modalnya akal budi. Ini menarik ya, bahasa Indonesia itu tidak akal saja tapi akal budi. Nanti berhubungan dengan moral. Tidak sekedar benar salah tapi juga baik buruk. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, maka kata beliau kan akal budi itu adalah kemungkinan dari manusia. Kemungkinan tentang apa yang ia bisa. Tentu manusia bisa menjadi rasional, tapi tidak niscaya. Ia tetap mempunyai kemungkinan yang lain. Dan kita ketahui bahwa kemungkinan lain itu adalah kekerasan. Berarti hidup ini pilihan, kamu ingin hidup rasional atau tidak rasional. Yang tidak rasional itu pasti kekerasan. Karena tidak rasional berarti mengandalkan insting dan egomu, dan itu pastinya tidak peduli dengan hadirnya yang lain. Sehingga modemu kemungkinan besar ya mode kekerasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya beliau tidak mendefinisikan kekerasan itu apa. Kalau teman-teman mencari di buku-bukunya. Kenapa tidak akan ada definisi yang cukup bisa menjelaskan apa itu kekerasan? Karena kekerasan itu ya tentu saja tergantung konteksnya. Satu tindakan mungkin saja itu masuk kekerasan dalam situasi tertentu, tapi di situasi yang berbeda ya itu belum termasuk kekerasan. Jadi definisinya bisa berkembang terus. Makanya mungkin beliau tidak menjelaskan definisi, hanya ciri-ciri. Dicubit itu kekerasan enggak? Itu kan ya situasinya bisa macam-macam. Kalau yang nyubit musuhmu ya itu kekerasan, bisa tarung, bisa tawuran. Tapi kalau yang nyubit pacarmu kan kamu minta tambah. Nah, jadi tidak bisa didefinisikan secara definitif ini kekerasan atau tidak. Meskipun ya ada yang sudah jelas pasti itu kekerasan, alasannya apapun. Tapi definisinya memang berkembang terus. Cirinya saja yang bisa disebut. Yang pertama apa cirinya kekerasan itu? Nabrak prinsip-prinsip rasional tadi, akal budi. Itu pasti sudah tidak masuk akal. Itu kekerasan itu pasti tidak masuk akal. Dia tidak rasional. Yang kedua, berasal dari orang yang tidak mau capek. Kalau bahasanya beliau ini ya, tidak mau susah-susah untuk menghargai, mempertimbangkan hadirnya orang lain. Jadi mementingkan dirinya sendiri saja. Itu ciri kedua. Itu kemungkinan ya kekerasan. Jadi ketika mengambil satu tindakan, yang dipertimbangkan perspektifnya sendiri, keinginannya sendiri, egonya sendiri. Kemungkinan besar yang keluar pasti kekerasan. Orang lain juga kita paksa sesuai keinginan kita. Makanya terus kata Eric Weil, kekerasan itu anti filsafat. Berarti kalau kalian ngaku filosof, tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau masih melakukan kekerasan ya belum sejati kefilsafatanmu.
Karena kekerasan itu anti filsafat, antitesisnya filsafat. Tidak mungkin orang secara sekaligus berfilsafat tapi dia masih melakukan kekerasan. Nanti di belakang ada argumennya kenapa kok begitu. Jadi paling tidak kita tahu sekarang ya cirinya kekerasan itu tidak rasional, kemudian tidak dialog kalau istilahnya Erich Weil ini. Jadi tidak dialog itu tidak mempertimbangkan yang lain, pokoknya karepku dewe. Dan yang ketiga anti filosofi. Baik, nah itu mulai ya sekarang teman-teman bisa nguji dirinya sendiri. Saya termasuk begitu enggak? Kalau masih egois berarti ada kemungkinan kita termasuk agen-agen kekerasan. Kalau masih suka yang irasional, melakukan tindakan yang nabrak prinsip-prinsip moral, akal budi, ya kemungkinan kita terjebak dalam perilaku irasional. Nah, ini irasional nanti ada uraiannya sendiri ya. Ada terjemahnya sendiri. Jangan diartikan dulu tidak rasional itu karena biasanya kita itu menerjemahkannya tidak rasional berarti hubungannya dengan yang tidak masuk akal, yang goib-goib, kayak jin, setan, kondorwo, tidak ke situ sebenarnya. Ini orang timur kan biasa kalau ada istilah wah tidak masuk akal itu dianggap hubungannya dengan jin, setan, santet dan lain sebagainya. Tidak ke situ, lebih ke moral sosialnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika hidup ini kita mungkin irasional, berarti ada dua opsi yang harus kita pilih menyikapi kekerasan. Jadi hidup ini pilihan dua. Kita milih irasional dan keras atau rasional. Itu saja sebenarnya. Ini menarik. Irasional selalu digandengkan oleh beliau dengan keras. Jadi menjadi keras dan irasional. Cirinya insting, hawa nafsu, egoisme. Insting itu kadang-kadang kita menerjemahkannya mengikuti karepnya sendiri. Kadang-kadang kita terjemahkan mengikuti kata hatinya. Cuma kan kata hati yang versi negatif. Jadi pokoknya tidak menenggang rasanya orang lain. Kemudian mengikuti ambisi hawa nafsunya saja dan egois. Ini cirinya itu pasti berarti kita hidup tidak rasional. Pak, tapi saya itu egois tapi rasional, Pak. Kata beliau tidak mungkin, tidak ono egois kok rasional itu. Loh, egois saya itu pas kebetulan isinya yang rasional-rasional. Yang enggak, egois itu berarti orang tidak mempertimbangkan perspektif, keinginan, kebutuhan, keadaan orang lain di sekelilingnya. Yang dia pikir dirinya sendiri saja. Mungkin dia membahas atau melihat orang lain, tapi orang lain dia baca, dia atur versi dirinya. Ini yang disebut egois. Meskipun dengan alasan, loh saya tahu yang terbaik untukmu apa. Kadang-kadang kita pakai kalimat sakti ini. Untuk adik kita, mungkin untuk anak kita, aku lebih ngerti yang terbaik. Padahal itu ego kita saja. Apa iya sih itu yang terbaik untuk dia? Apa pernah kamu tanya dia? Apa pernah kamu gali? Apa keinginannya, apa ambisinya, apa sudut pandangnya? Kalau belum pernah mempertimbangkan apa yang jadi pikiran orang di sekeliling kita, ya kita tidak bisa menyebut tahu yang dia inginkan. Jadi ini namanya hidup yang irasional. Dan itu pasti kekerasan. Tidak mungkin tidak. Lawannya hidup rasional. Jadi hidup
terjemahan letternya sih masuk akal, tapi masuk akal di sini berarti terbuka untuk berdialog, terbuka untuk saling memberi masukan, saling memahami dan memahamkan. Inilah hidup yang rasional. Karena manusia itu punya kecenderungan egois. Ini kalau tidak bolak-balik ditekankan, kita itu kan selalu memenangkan ego kita, keinginan kita sendiri. Dalam segala hal. Kadang-kadang kan wong kita nonton foto saja kan mesti yang kita lihat pertama kan diri kita. Foto bareng-bareng itu kan mesti yang kita lihat, wah saya pas jelek diulang lagi loh. Padahal yang lain bagus semua. Kamu tidak terima, saya pas jelek kok diulang lagi. Diulang bolak-balik ya pas jelek ya memang aslinya. Kita kan selalu begitu. Pokoknya aku dulu. Dan kita merasa jadi orang paling penting di dunia ini. Makanya mikir dunia ini seperti muternya di sekitar kita saja. Baik. Nah, jadi opsi hidup berarti dua tadi ya. Rasional dan irasional. Sekarang tujuannya. Berarti apa kalau tidak boleh kekerasan, tidak boleh keras, tidak boleh irasional ya. Hidup ini memang harus damai, nyaman. Ini damai tidak seperti kalau kalian ketangkep polisi terus damai saja lah Pak. Tidak itu loh ya. Ya, karena kita punya definisi yang aneh-aneh sendiri kadang-kadang. Jadi damainya Erich Weye ini beda dengan damai versi Immanuel Kant. Kalau di Immanuel Kant kemarin kita belajar etika deontologis, kedamaian itu akan terwujud kalau setiap orang mengikuti hukum-hukum moral universal. Semuanya komitmen melakukan sesuatu yang kategorinya moral. Maka hidup ini akan damai. Ya ini tidak salah sih. Tapi capek. Kita tiap hari harus ngukur dan menghitung apakah perbuatanku cocok dengan hukum-hukum moral yang mestinya kan banyak. Kalau versi Erich Weye ini perdamaian bisa diwujudkan dan lebih langgeng kalau tidak dengan mewajib-wajibkan, merentah-merentah. Gayanya Immanuel Kant tadi kan merentah. Ayo kamu lakukan ini, lakukan itu, sesuai itu. Tapi dengan menyadarkan. Buatlah orang sadar sendiri bahwa saya harus melakukan hal-hal yang rasional, yang damai. Orang untuk bisa sadar berarti kan dia harus berpikir sendiri. Untuk bisa berpikir sendiri sampai sadar, disinilah orang kemudian perlu filsafat. Itulah mengapa kuncinya perdamaian nanti di Erich Weye ini adalah filsafat. Jadi judulnya filsafat perdamaian karena memang kunci perdamaian itu filsafat. Berarti apa? Orang berpikir mendayagunakan akal budinya secara benar. Dan kalau dia secara benar berpikirnya, pasti akan ketemu nilai-nilai kebenaran, kebaikan dalam hidup. Dengan berpikir sendiri, dia akan sadar bahwa, oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya tinggalkan. Kalau orang sadar, itu lebih panjang kepatuhannya dibandingkan orang yang terpaksa karena ada perintah-perintah. Kalau diperintah dan terpaksa itu kan ya tergantung pada yang merintah. Kalau yang perintah tidak ada, kamu merasa bebas untuk tidak melakukannya. Maka kata
Beliau ya ndak, lebih langgeng penyadaran, bukan perintah. Kalau diperintah saja ya melanggarnya mudah. Kalau pas yang merintah ndak ada atau polisinya pas lagi ndak kelihatan ya kamu terus dengan santai melanggar. Kok ndak pakai helm? Ndak apa-apa Pak, lewat sini ndak ada polisinya kok. Itu kan karena kemarin kamu pakai helm itu dasarnya perintah. Tapi kalau kamu sadar, oh iya ini kepala saya harus aman, kalau jatuh biar ndak fatal. Itu kan kamu ndak ada yang merintah pun pakai helm. Oh iya kalau pakai helm rambutku ndak acak-acakan. Alasannya beda, tapi kan kamu sadar untuk pakai helm sendiri. Jadi berpikir sendiri itu lebih langgeng karena di situ menumbuhkan kesadaran. Berarti apa? Strategi untuk menghidupkan perdamaian harus muncul dari diri kita sendiri. Kita sadar sendiri. Caranya untuk sadar mikir. Tidak mungkin kalian bisa sadar kalau tidak mau berpikir. Kita lanjutkan lagi. Pelan-pelan pokoknya kita bahas satu-satu. Nah, sekarang jalannya apa? Tadi kan filsafat secara umum ya. Untuk bisa mewujudkan perdamaian, pertama-tama yuk kita harus hidup secara bijaksana. Ini kan tujuannya filsafat, ini kan love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Kenapa sih kok harus hidup ini kita bijaksanai? Sering saya jelaskan ya di banyak kesempatan. Jadi bijaksana itu kan sesuatu yang tidak sekedar menggunakan standar benar salah, tapi juga di situ ada relevansi, akurasi, presisi dengan situasi yang terjadi. Yang ngaji ini misalnya biasanya sih 2 jam. Tapi siapa tahu nanti kita sangat capek, sangat ngantuk. Belum 2 jam selesai juga tidak apa-apa. Itu namanya bijaksana. Jadi lihat situasi, lihat konteks. Ya ini lagi-lagi bijaksana filsafat ya, bukan bijaksana kalian. Kalian kadang-kadang kan begitu, dapat nilai jelek. Pak, mohon kebijaksanaannya lah Pak. Terus pokoknya istilah bagus-bagus itu kalau kalian yang pakai jadi kacau. Jadi bukan itu. Jadi kebijaksanaan di sini kemampuanmu mengelola dan menerapkan kebenaran secara tepat, secara pas. Nah, ada alasannya. Kenapa sih untuk bisa damai itu kita perlu bijaksana? Mbok yo sekedar ikut rumus-rumus yang pakem saja. Tidak bisa begitu. Alasannya apa? Yang pertama, kita yang mendaya gunakan akal budi ini, itu kan manusia. Kita yang berfilsafat ini kan manusia. Sementara manusia itu terbatas. Itu loh. Jadi karena dia terbatas, maka sementara hidup ini dinamis. Kita terbatas, hidup ini luas dan dinamis. Berarti apa? Ya kita harus selalu mencari titik-titik bijaksananya hidup ini. Yang kemarin cocok, bisa saja sekarang tidak cocok. Oh yang kalau kemarin ini bijaksana, tapi kalau itu sudah tidak bijaksana lagi. Jadi tidak ada pikiran yang bisa sesuai relevan untuk segala ruang dan segala waktu. Setiap gagasan, setiap ide itu punya konteks kebenarannya sendiri, punya relevansinya sendiri. Maka hidup ini idealnya adalah senantiasa berusaha menemukan titik-titik kebijaksanaan dalam hidup kita. Dan ini proses yang terus-menerus. Tidak sekali jadi. Tidak kok, wah saya cocok filosofi ini Pak, selesai berarti yang paling bijaksana ini, tidak bisa.
Kenapa? Ya kalau pas konteksnya cocok dengan filosofi itu. Kalau tidak cocok, ya kalian perlu senjata yang berbeda. Misalnya saya kagum sekali Pak dengan filsafatnya Albert Camus, absurdisme. Itu kan yang banyak disukai teman-teman. Hidup itu apa? Absurd. Tidak harus dianggap serius, dinikmati saja. Itu kalau pas konteksnya ya bagus. Tapi begitu waktunya kamu membuat skripsi, apa waktumu ujian itu ala santai saja Pak, dinikmati saja, ya ndak lulus beneran kamu. Kamu salah pakai senjata. Di titik itu model absurdisme kurang relevan. Mungkin kamu perlu ngambil kebijaksanaan yang berbeda. Ya ndak, misalnya mentang-mentang kamu sapa wis, sukanya Nietzsche, eksistensialis, berpikir sendiri Pak, memutuskan sendiri. Nah kalau wawasanmu tidak terlalu luas, nekat berpikir sendiri, akhirnya kan stres, overthinking, kalau ada masalah judek dewe, stres dewe. Kenapa? Kamu salah senjata, kamu tidak lihat konteksmu, situasimu. Nah perdamaian nanti juga begitu, kekerasan nanti juga begitu. Dia ada momen-momen kita harus ngambil sudut yang pas untuk mengidentifikasi. Oh, kalau ini sudah kekerasan ini. Oh kalau itu belum. Ya itu wong yang dikerasi seneng kok. Misalnya kayak tadi pacaran cubit-cubitan misalnya kan, ya wong yang dicubit seneng. Pacaran sambil kejar-kejaran di pantai misalnya, kamu wah itu KDRT itu pakai cahaya, ndak begitu. Wong ya seneng yang kejar-kejaran. Nah ini titik-titik kebijaksanaan yang harus kalian pahami. Yang kedua, kenapa kita terus harus menemukan kebijaksanaan? Ya karena dunia ini terus bergerak dan berubah. Sementara pergerakan dan perubahan itu tidak selalu ke arah perdamaian. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang justru mengarah sebaliknya, mengarah pada kekerasan. Itu berarti ya kita harus waspada dengan perubahan demi perubahan ini. Ya kalau bisa perubahan itu ke arah damai. Jadi rumusnya damai berarti apa? Bijaksana. Jadi kalian hidup dengan respon rasional yang pas, yang tidak egois. Nah, jalannya kebijaksanaan menurut beliau kemudian ada beberapa. Jadi kebijaksanaan itu tidak instan, tidak mudah untuk ditemukan, perlu proses. Yang pertama apa? Untuk kita bisa jadi orang bijaksana, tentu saja kita sadar diri dan sadar potensi kita. Tahu aku ini bisaku apa? Keahlianku di mana? Siapa sih aku dan kemampuanku? Ini membuat orang bisa bijaksana. Orang yang tidak ngerti dirinya, tidak tahu dirinya, itu sulit untuk bijaksana. Wong dia tidak paham siapa dirinya. Orang yang tidak ngerti dirinya, mungkin yang diucapkan atau dilakukan bisa salah, bisa tidak pas. Saya datang tiba-tiba langsung duduk di depan. Itu kan karena saya tahu, saya kalau di ngaji filsafat ini bagian yang ngomong. Nah, kalian kan datang karena duduk di sana. Kenapa kalian tahu posisimu di sana? Orang yang tidak tahu tentang dirinya itu kan masuk ke sini terus bingung. Saya ada di mana pasnya? Saya tidak tahu harus duduk di depan, terus saya duduk paling belakang. Itu kan kalian juga terus bingung. Yang lain juga bingung. Kalian ngampus masuk kelas kan tahu. Saya mahasiswa duduk di sini. Kalau yang depan itu tempatnya dosen. Itu contoh simpelnya. Dalam hidup kalian sehari-hari nanti juga begitu. Kalian harus tahu diri dan tahu menempatkan diri. Saya harus di mana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kunci kebijaksanaan yang pertama.
Jadi sadar diri, sadar potensi diri. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang tahu dan mampu memaknai hidup. Sehingga dia tahu mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Punya makna. Oh, ini lebih penting dari itu makna. Oh, biarlah kalau materi saya kehilangan, yang penting persaudaraan kita tetap nyambung. Ini kan pemaknaan kita. Saya memaknai harta ini rendah, tapi saya memaknai persaudaraan ini tinggi. Ini kemampuan memaknai. Tidak apa-apalah saya rugi sedikit, yang penting kebersamaan kita bisa terjalin terus. Nah, ini kemampuan memaknai. Untuk orang bisa bijaksana, dia perlu kemampuan memaknai yang tinggi. Ya nanti kalau dihubungkan dengan perdamaian, kita akan lebih mengutamakan nilai-nilai perdamaian daripada nilai kekerasan. Ndaklah, saya tahu sih saya benar, tapi kalau saya ikut ke situ nanti tambah rame, mungkin tambah menyakiti hatinya orang. Bagi saya ya sudahlah, perspektif saya tahan dulu demi kita tetap bersaudara, kita ndak musuhan. Nah, ini kemampuan menerapkan nilai. Kalau egois tadi, ya mungkin teman-teman yang penting aku ngomong, ndak terima aku, wah kurang ajar itu kok begitu. Terus akhirnya ya konfliknya tambah besar. Maka orang bijaksana itu pinter menempatkan makna-makna. Yang ketiga, ya tentu saja untuk bisa bijaksana, mengikuti tuntunannya akal budinya. Jadi tidak egonya. Oh iya sih, saya tahu kalau seperti ini salah, tapi saya pingin nih. Nah, itu berarti kalian mendahulukan ego, tidak mendahulukan akal budimu. Ego itu kan nyari senengmu sendiri, enakmu sendiri. Itu kalau pas melanggar orang lain, ya nanti lahirnya jadi hidup yang tidak damai. Saya tahu sih kalau nyetel musik keras-keras gini ganggu orang, tapi asik ya. Seru ya, kan terus itu egomu. Jadi kamu tidak dituntun oleh akal budimu, tapi yang nuntun egomu. Dan ini pasti akan mudah konflik, mudah terjadi kekerasan. Baik, yang keempat, jalan kebijaksanaan itu kita saling menghargai, mau bekerja sama dan siap berdialog. Jadi ini 3 prinsip hidup bersama. Orang bijaksana itu tahu bahwa saya tidak boleh menang-menangan sendiri, tapi saya punya keinginan. Dia juga punya keinginan. Yuk saling terbuka. Saya hargai keinginanmu, tapi kita dialog yuk. Enaknya bagaimana? Saya tidak tahan kalau ada suara-suara keras, sementara kamu sukanya musik-musik yang keras. Enaknya gimana ini kita berdua? Selera kita beda. Saya hargai sih hobimu, tapi kan kamu juga harus menghargai saya. Ini namanya kesediaan untuk berdialog. Akhirnya mungkin kamu yang suka musik-musik keras pakai headset lah, atau earphone lah, atau pakai apalah. Kalau sudah pakai headset itu kamu sekeras apapun sakar wis volume 200-300 ora apa-apa. Sampai telingamu buntu ora apa-apa, dengerin sendiri. Nah, ini namanya kesediaan dialog. Oke. Nah, bahkan kata Erich Weye tadi, orang yang bijaksana itu mampu mengolah penderitaan hidup dan gejolak batin sebagai proses menuju kedamaian. Kesulitan, kesusahan, penderitaan itu pelajaran. Untuk apa? Untuk bisa berdamai dengan hidup. Jadi jalannya kedamaian itu antara lain kemampuan kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari
kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Jadi ini termasuk orang bijaksana. Jadi respon bijaksana terhadap kesulitan hidup itu pelajaran. Oh iya ya, saya lihat orang itu kalau ngomong kok keras sekali, menyakiti hatinya orang lain. Saya tidak begitulah. Kelihatannya kok tidak nyaman hidup yang seperti itu. Nah ini namanya mengambil pelajaran dari fenomena pahit. Wah, aku dimaki dia itu, sakit sekali rasanya hatiku. Berarti memang memaki itu menyakitkan hatinya orang lain. Gimana caranya biar saya tidak usah melakukan hal yang sama, biar yang lain juga tidak sakit karena saya. Nah ini yang disebut kesulitan, kepahitan hidup jadi pelajaran menuju perdamaian. Jadi bukan pelajaran saling membalas. Nanti sana maki-maki kamu sakit, wah tidak mau saya sakit sendirian, kamu juga harus sakit. Nah ini standpointnya kurang pas. Ya standpointnya ayo bareng-bareng menghidupkan mode bijaksana, yang itu sama-sama mengarah pada kedamaian. Nah ini lanjutannya. Cuma kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah tuntas. Tidak ada kebijaksanaan itu yang final. Ini melanjutkan uraian tadi ya. Jadi semua kebijaksanaan itu ya sifatnya tergantung. Pak, tindakan seperti ini bijaksana enggak Pak? Ya tergantung sih. Dalam situasi tertentu mungkin bijaksana, tapi ketika situasi berubah bisa jadi tidak. Nah, itu ya. Jadi dia tidak pernah terjelaskan secara utuh dan komprehensif. Termasuk dalam hal perdamaian. Hari ini yang jelas kita belum damai. Buktinya apa? Kita masih membahas tentang perdamaian untuk mewujudkan perdamaian. Masih banyak diskusi-diskusi yang ayo toleran dong, ayo rukun dong. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, mbok jangan gitu meskipun beda partai, mbok jangan. Itu kan masih banyak seruan-seruan. Itu berarti indikasi kita belum damai. Mungkin kita punya konsep kebijaksanaan tertentu, tapi berarti masih belum relevan. Buktinya apa? Kita masih belum damai. Masih banyak ajakan untuk berjuang mengatasi penindasan, kezoliman, kekerasan. Itu berarti ya kita belum damai sebenarnya. Berarti apa? Formula kebijaksanaan kita sebelumnya mungkin perlu dicari yang lebih relevan lagi. Jadi ini rumusnya kebijaksanaan. Intinya orang bijaksana itu orang yang bisa memilih cara-cara yang rasional dan damai dalam hidup bersama. Jadi menemukan titik ini loh, pilihan perilaku, sikap, pikiran yang melahirkan perdamaian. Orang yang bisa menemukan ini, inilah dia orang bijaksana. Maka kata Erich Weyer, wisdom is not the truth. Wisdom is that which lead to it. Kebijaksanaan itu bukan kebenaran. Tapi kebijaksanaan itu ya segala yang membawa pada kebenaran. Kalau kita bijaksana, pasti itu benar. Seperti pernah saya sampaikan, tapi benar saja belum tentu bijaksana. Berarti kalau kita melakukan hal-hal yang bijaksana, itulah nanti yang akan membawa kita pada kebenaran.
Tapi kalau pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, ya kemungkinan kesimpulan kita, temuan kita, kebenaran yang kita peroleh juga tidak pas. Jadi kebalikannya, justru ketika kita bijaksana, maka kita akan sampai pada kebenaran. Baik, ya di samping kebijaksanaan itu ternyata ya tidak pernah tuntas dan tidak pernah final. Selalu kita harus refleksi ulang. Karena yang bijaksana saat ini bisa saja berbeda besoknya. Baik, itu jalan perdamaian yang pertama. Dengan hidup bijaksana. Jalan perdamaian yang kedua, yaitu dengan berfilsafat. Ini semuanya sebenarnya filsafat. Cuma kan ini diambil praktisnya. Filsafat, kalau dalam pandangannya beliau, ini lebih ke filsafat yang praktis. Beliau itu ingin tema-tema filsafat, pembahasan filsafat itu membumi, tidak melangit, tidak membahas hal-hal yang jauh dari kita. Eman-eman kalau kita membahas hal-hal yang jauh dari kita, sudah capek-capek mikir, tidak ada gunanya. Jadi kadang-kadang kan ada itu kan yang baru belajar filsafat itu, wah pertanyaannya aneh-aneh, tapi tidak relevan dengan hidup kita. Bukan berarti tidak penting, tapi kalau itu tidak relevan, filsafat jadi kurang kontributif. Makanya kan ada itu orang kan yang menstigma filsafat, ala filsafat itu orang yang nganggur mikir aneh-aneh kan begitu. Ala filsafat itu orang yang kurang kerjaan saja, barang gampang dibikin ruwet, dan lain sebagainya. Stigma-stigma itu muncul karena filsafat sering terlalu melangit. Maka Erich Weye ini ingin menerjemahkan filsafat, filsafat yang membumi, konkret sajalah, yang jelas kontribusinya. Antara lain untuk perdamaian ini. Jadi istilahnya filsafat praktis. Yang ini mulai populer sejak eranya Karl Marx dan kawan-kawan. Jadi ketika orang mulai concern filsafat itu tidak sekedar berpikir tentang dunia, tapi juga berhubungan dengan caranya mengubah dunia. Kalau sekedar berpikir tentang dunia saja, apa gunanya? Cuma ngebak-ngebaki perpustakaan. Tapi gimana caranya setiap pemikiran lahir, hidup ini jadi lebih baik. Jadi filsafat yang kontributif. Nah, filsafat yang kontributif, yang praktis itu seperti apa? Antara lain ini kalimat beliau, interaksi seseorang yang memiliki kompetensi filosofis secara memadai untuk membantu orang lain mengelola hidupnya, memperbarui atau membuka horizon pandangan hidupnya, serta mengerti dan menjawab masalah-masalah konkret yang dihadapi. Jadi inilah filsafat yang praktis. Tidak hanya hafalan teori yang tidak relevan dengan hidup kita, tapi pikiran-pikiran yang lahir dari kita ada manfaatnya. Jadi manfaat positif ya, bukan malah ngaco. Kan kadang-kadang ada orang itu pinter, tapi setiap kali dia mengungkapkan gagasannya timbul masalah, timbul problem baru. Nah, kalau di beliau ini filsafat harusnya jadi problem solver. Jadi dia punya solusi untuk masalah. Tidak sekedar mengkritisi masalah. Dikritisi tentu saja kan. Bagaimana bisa sampai pada solusi kalau kita tidak kritis?
Tapi tidak berhenti sekedar mengkritisi, tapi juga menawarkan solusi secara produktif, kontributif. Jadi untuk perdamaian kita perlu cara berpikir filsafat tapi yang lebih bercorak praktis. Tidak ada gunanya filsafat tinggi-tinggi tentang perdamaian kalau tidak relevan atau tidak praktis. Oke. Nah, ini loh alasan beliau. Kenapa sih filsafat harus jadi jalan perdamaian yang secara praktis? Yang pertama apa? Karena filsafat punya manfaat besar, yaitu mendorong orang terbuka, kritis, dialogis. Ini yang dibutuhkan. Jadi filsafat itu kan menawarkan cara berpikir yang luas, terbuka, tidak milih-milih bahan, tidak milih-milih perspektif. Dia modelnya radikal. Radikal itu mendalam, sedalam mungkin. Bahan ini, bahan itu, ayo saja diolah secara kritis, secara mendalam. Itu filsafat. Tadi kan idealnya orang itu untuk bisa hidup damai, dasarnya harus hidup rasional. Untuk bisa hidup rasional, ya dia harus terbuka, harus kritis, dan harus mau berdialektika dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi kenapa kok jalan perdamaian itu filsafat? Mentalitinya filosof yang itu terbuka, kritis, dan dialog. Inilah yang nanti memudahkan membentuk pandangan damai. Lawannya apa terbuka? Itu tertutup. Tertutup itu pandangan bahwa satu-satunya yang benar itu ya pandanganku, perspektifku. Yang lain pasti salah semuanya. Ini namanya cara pandang yang dogmatis. Kalau cara pandangnya seperti ini, tentu saja sulit damai. Tidak ada kan orang yang mau dianggap salah, dianggap sesat. Semua ingin aku yang benar. Ketika semua egois dengan klaim kebenarannya, tentu saja sulit damai. Berarti kuncinya damai itu yang pertama ada di pikiran. Pikiran yang terbuka, yang kritis dan dialogis. Terbuka itu berarti tidak menutup diri. Karena kadang-kadang kita itu kan kalau sudah merasa, sini yang bagus, ini loh ada informasi tambahan, enggak, sudah pokoknya ini saja. Ini loh ada info baru, enggak, pokoknya saya ini saja. Ya selesai. Kalau sudah dogmatis gitu ya kemungkinan konflik sudah. Kemudian kritis. Kritis itu fair. Yang salah ya ditunjuk sebagai salah, yang benar ya sebagai benar. Saya suka sih tokoh ini, tapi di bagian ini saya tidak suka, menurut saya keliru. Tapi bagian ini dia luar biasa. Ini kritis namanya. Tidak membabi buta. Saya penggemarnya klub ini sih, tapi menurut saya saat ini dia salah di bagian ini. Harusnya dia begini. Jadi tidak fanatik. Ini namanya nalarnya kritis dan dialogis. Dialogis itu kamu terbuka untuk dialog. Ada banyak ruang bersama yang kita tinggali. Sehingga kalau orang tidak siap dialog, dia susah untuk hidup bersama. Kalau hanya perspektifnya saja yang dipakai, dia sulit untuk hidup bareng. Maka dia perlu kemampuan dialogis. Jadi terbuka, kritis, dialogis. Puncaknya baru komitmen pada kedamaian. Kebersamaan. Inilah nanti kenapa kemudian kata Erich Weyer, filsafat memang yang bisa membawa jalan damai. Itulah mengapa beberapa filosof klasik kan ngotot bahwa yang bisa jadi presiden harus filosof. King of philosopher. Philosopher king. Dulu pernah kita bahas ini ya.
Jadi kenapa yang pikirannya terbuka, kritis, dan dialogis. Baik, kita lanjutkan. Nah, beliau ini sangat mengidealkan Sokrates. Jadi idolanya memang Sokrates. Sokrates itu kan ya, cirinya persis seperti yang dijelaskan tentang filosof ideal. Diawali dari berpikir kritis, kemudian dari situ membangun dialog, kerjasama. Dialog saja kan kita kenal memang metodenya Sokrates. Orang tidak menang-menangan mengklaim bahwa yang benar ini. Sokrates itu kan ketika dialog dia sudah tahu kok yang benar yang mana. Tapi kan dia tidak mau menghakimi. Ngajak dialog orang. Sampai orangnya sendiri menyimpulkan, oh iya ya ternyata yang benar memang ini. Ini kelihatannya sederhana tapi resikonya ya besar. Sokrates sampai kemudian dihukum mati, dieksekusi. Gara-gara itu, karena dianggap merusak cara berpikirnya anak muda saat itu. Jadi itulah kenapa jalan damai itu ya filsafat. Contohnya apa? Sokrates. Jadi dialah yang membuka pikiran, membuka kritisisme, dan membiasakan dialog sehingga iklim intelektual terus hidup, tumbuh. Sehingga solusi-solusi untuk hidup lebih damai, tidak sekedar dari perang ke perang terus muncul. Oke, saya tidak perlu menguraikan banyak tentang Sokrates. Kita pernah 1 bulan penuh Sokrates. Nanti kapan-kapan 1 bulan penuh Plato dan 1 bulan penuh Aristoteles. Jadi dari murid-muridnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang harus dilakukan filsafat untuk menemukan kedamaian? Ada 3 jalannya filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Yang kedua, menemukan makna. Dan yang ketiga, dialog. Jadi yang pertama rasional. Kalau ini kan jelas berpikir. Ini urean-ureannya sama dengan ketika kita pengantar filsafat itu ya. Bagaimana filsafat itu orang menyusun argumen, orang merancang konsep-konsep, orang mengkritisi, orang menganalisis. Ini namanya berpikir rasional. Pastikan dulu kalian sanggup ini. Bukan berpikir dogmatis, bukan berpikir fanatik. Kalau yang awal ini tidak mampu, sulit nanti kita damai. Jadi, tapi saya kan beragama Pak, dasarnya harus agama. Tidak usah khawatir, agama itu sangat rasional. Kalau kalian paham dan mau mendalaminya. Tidak sekedar menyikapinya secara dogmatis. Agama sangat masuk akal. Jadi yang pertama ini, kesediaanmu untuk dituntun oleh rasio, akal budi. Yang kedua, dengan cara menemukan makna-makna atau nilai. Ini nanti hubungannya dengan perilaku moral. Apa yang baik, apa yang buruk. Kalau logos rasional tadi, apa yang masuk akal, apa yang tidak. Apa yang benar, apa yang salah. Kalau yang kedua ini apa yang baik, apa yang buruk. Ketika kita berpikir rasional, mencari yang benar, ketemunya tetap damai itu lebih benar daripada kekerasan. Ketika kita berpikir moral, apa yang baik untuk hidup ini dan apa yang jangan hidup ini, nanti ketemunya kedamaian itu sangat bermoral dan kekerasan itu sangat immoral. Yang ketiga, dialog dengan orang lain, dengan sesama.
Kalau karena kita ini hidup bersama, ya kita harus mau dialog. Kalau kita tidak mau dialog, hasilnya apa? Masing-masing memaksakan keinginannya. Kalau sudah begini, pasti buahnya kekerasan sudah. Jadi ini 3 jalannya. Yang pertama, kebenarannya, ini kalau sederhananya ya, jenisnya objektif. Yang kedua, mungkin kebenaran-kebenaran makna sesuai standar-standar subjektif yang kita yakini, nilai-nilai. Dan yang ketiga, kebenarannya intersubjektif. Berarti kita harus mau berpikir, kita harus punya nilai-nilai untuk ditegakkan. Dan yang ketiga, kita siap berdialog untuk menyepakati kebenaran bersama. Inilah 3 jalan menuju perdamaian. Kalau orang tidak mau berpikir, orang tidak ngerti makna-makna, tidak tahu nilai mana yang harus ditegakkan, diperjuangkan, mana yang tidak, dan tidak mau dialog, keinginannya saja yang dimenangkan, ya kalian siap-siap hidupmu akan capek. Karena siklusnya pasti siklus kekerasan. Masing-masing memaksakan pandangan dan perspektifnya. Jadi jangan heran kalau kalian belakangan ini sering rasanya kok capek saya, Pak. Lelah. Loh, kamu ngapain kok bisa lelah? Padahal cuma buka HP loh, Pak, saya itu. Kenapa buka HP saja lelah? Karena mungkin yang kamu buka siklus kekerasan tadi. Mungkin ada orang maki-maki, ada orang ngomong, ada orang membela mati-matian siapa, atau orang menjelek-jelekkan mati-matian siapa, dan kamu lelah dengan itu. Karena semua itu kan budaya keras. Kuncinya apa? Hidupkan rasiomu, hidupkan moralmu, nilai-nilaimu, dan hidupkan kebersamaanmu. Inilah 3 jalan dari filsafat untuk menemukan kedamaian. Yang pertama logika, yang kedua hati nurani, yang ketiga masyarakat. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sejak tadi dialog, apa sih dialog itu? Nah, sekarang dijelaskan. Dialog itu hakikatnya adalah perwujudan dari potensi rasionalnya manusia. Jangan ngaku pinter kalau tidak mau dialog. Saya pinter loh, Pak. Saya coba, ayo kita diskusi sebentar. Tidak mau, Pak. Pokoknya saya pinter. Itu kan kamu meragukan kalau ada orang kayak gini kan. Diajak diskusi, tanya jawab, tidak mau. Pokoknya mengklaim aku satu-satunya yang tahu dan pinter. Nah, dialog itu menunjukkan bahwa kita ini memang makhluk yang rasional. Sederhananya begini loh. Wong kita itu kan terbatas. Kebenaran yang kita tahu terbatas. Wawasan kita sebagai manusia juga terbatas. Ketika orang sadar bahwa aku terbatas, itu kan dia juga sadar termasuk kepandaianku terbatas. Rasionalnya berarti ya untuk bisa tahu lebih luas, paham lebih luas, aku perlu orang lain. Aku perlu juga memahami orang lain. Loh, di sini loh nanti kita sampai pada titik, oh iya ya, saya tidak tahu, untung sampean ingatkan. Oh ada wawasan seperti itulah, ini hasilnya dialog. Orang yang gayanya seperti ini namanya orang rasional. Orang yang tidak mau dialog justru tidak rasional. Karena dia seolah-olah tidak mengakui bahwa aku ini sebenarnya masih banyak kurangnya. Aku ini masih kadang-kadang bisa keliru juga. Jadi dialog itu berarti pertama-tama menunjukkan
bahwa kita ini orang yang rasional. Masuk akal saja sih, wong saya ndak ngerti segalanya juga tidak tahu segala hal. Pengetahuanku ditambah pengetahuanmu akan membuat pengetahuanku tambah luas. Tambah banyak dialog, tambah luas, tambah luas. Ini namanya kita, potensi rasional kita hidup. Banyak konflik, banyak tabrakan kepentingan yang lahir karena orang tidak mau dialog. Jadi berfilsafat itu idealnya dengan cara dialog. Kekerasan itu terjadi kan karena ego tadi. Orang hanya mikir kepentingannya atau kepentingan kelompoknya, menganggap keinginan dan kehendaknya harus dituruti, orang lain harus menuruti apa keinginanku, mewujudkan apa keinginanku. Dan ini kekerasan. Solusinya apa biar tidak begini? Terbukalah untuk berdialog. Saya itu maunya ini loh. Kalau sampean maunya gimana? Nah ini mau dialog. Kalau enggak, kekerasan. Ngaji ini mungkin sejenis kekerasan juga. Pokoknya saya mau ngaji 2 jam. Terserah teman-teman, ngantuk apa tidak, berjuang apa tidak, pokoknya saya 2 jam. Loh ini kan ego saya. Jadi kalian berjuang akhirnya kan kalian kesulitan. Ketabrak kekerasan yang saya lakukan. Ya alhamdulillah kerasnya keras ngaji. Kalau di luar mungkin ada kerasnya politik, ada macam-macam kekerasan. Ya hidupmu akan capek, lelah. Baik. Nah, kalau orang sudah tidak mau dialog, maka sebenarnya bukan rasio lagi yang main, bukan akal budi yang menggiring dia, tapi emosi, ego, dan keinginan. Karena kalau akalnya jalan, dia akan sadar bahwa hidup ini perlu dialog. Baik. Meskipun filsafat luar biasa, sama seperti kebijaksanaan tadi. Filsafat pun harus kita persepsi sebagai yang belum sempurna atau tidak sempurna. Kenapa? Secanggih-canggihnya akal budi berpikir, ya bisa keliru, bisa ndak pas, bisa ndak akurat, bisa ndak sesuai. Coba teman-teman cek ya, Plato pada zamannya, Aristoteles pada zamannya, itu kan luar biasa, orang sulit membantah. Tapi semakin ke belakang, ternyata ya ada kurangnya. Makanya ada Plato, ada Plotinus, ada Neoplatonisme. Itu cara berpikirnya agak sambung menyambung. Ada Thomas Aquinas, ada Neotomisme, ada Karl Marx, ada Neomarxisme. Itu karena apa? Ya karena kesadaran bahwa tidak ada satu gagasan pun yang perfect, yang sempurna. Setiap gagasan ada kurangnya. Maka meskipun tadi filsafat sangat penting untuk mewujudkan perdamaian, ya tetap saja harus selalu dikembangkan, direvisi ulang, dicari yang lebih relevan terus-menerus karena zaman ini berubah. Baik, saya lanjutkan. Ini sebenarnya mirip saja penjelasannya dengan tadi tentang agar kita memegangi filsafat itu tidak dogmatis. Ada orang itu, saya filosofis loh Pak, tapi memegangi pikiran para filosofnya dogmatis. Pokoknya kalau nggak filsafat ini enggak. Wah, saya fanatik sekali Pak kalau dengan Karl Marx atau dengan Nietzsche. Wah, itu namanya dogmatis sudah. Kalau sudah dogmatis ya enggak filosofis lagi. Nanti kalau dogmatis itu apa-apa jawabannya Nietzsche atau Karl Marx, apa-apa jawabannya Imam Ghazali. Sidik-sidik Ghazali, sidik-sidik Imam Ghazali. Nah, ini namanya sudah dogmatis. Bukan berarti Karl Marx, Nietzsche atau Imam Ghazali salah. Tapi kan beliau itu anak zamannya. Yang kadang-kadang ide-ide beliau kehilangan relevansi ketika situasi berubah. Jadi ayo berdamai dengan jalan filsafat menuju perdamaian, tapi juga yang terbuka, tidak tertutup.
filsafat yang tidak dogmatis. Nah, ini ada menarik beberapa uraian tentang cirinya filosof yang baik dan tidak baik. Oke ya, wah ini untuk bahan refleksi kita Pak. Ya saya tidak yakin kan, apa kita sudah filosof apa belum. Jadi filosof yang baik, yang pertama dia akan jadi juru bicaranya kebaikan. Yang kedua dia pasti pendidik. Jadi filosof yang baik itu memintarkan, meningkatkan kualitas orang lain. Yang ketiga dia guru kemanusiaan. Yang keempat dia membawa orientasi hidup damai. Dan yang terakhir dia adalah pembaharu dalam hidup bersama. Selalu melahirkan ide gagasan baru untuk membuat masyarakat jadi lebih baik, lebih baik. Ini filosof ideal. Menyuarakan kebaikan, mendidik, mencerdaskan, mengajarkan kemanusiaan, mengorientasikan hidup ke arah kedamaian, dan senantiasa memperbaharui ke arah yang lebih baik. Ini filosof. Meskipun kata Erich Weyer, sebutan filosof itu ya kadang-kadang dipakai secara negatif. Karena selalu bahas yang ruwet dan melangit tadi, maka disebut filosof itu seringkali terus hanya jadi ejekan. Kan kadang-kadang kalau kita ngomong agak debat sedikit, oh filosofi, mentang-mentang filosof ngeyel. Mentang-mentang kan kita sering begitu. Jadi akhirnya kadang-kadang istilah ini jadi ejekan. Padahal harusnya tidak begitu. Kalau kita sungguh-sungguh dengan ciri ini, ya martabatnya filsafat itu akan bisa naik. Jadi filosof itu ya bukan sesuatu yang tabu, terlarang atau merusak, justru positif karena dia mengarahkan pada hidup yang baik, pendidikan yang kontinu, guru kemanusiaan, orientasi hidup damai, dan pembaharu hidup bersama. Nah ini kalau karakternya seperti ini kan luar biasa. Kalau kalian merasa filosof dan sudah seperti ini, alhamdulillah. Ya kalau masih dituduh filsafat itu haram, nanti kalian daftar saja ke sertifikasi halal. Biar dapat stempel halal gitu ya. Ya nanti ngaji filsafat kita sertifikasi halal ya. Biar tidak ruwet. Baik, ini tambahan saja. Maka filosof ideal itu humanis, edukatif, dan solider. Solider itu punya solidaritas sosial yang tinggi. Tidak hanya mikir dirinya, tapi juga mikir sesamanya. Edukatif, mencerdaskan. Tidak sekedar kalau bahasa Jawa ini, dia memintarkan, tidak minteri. Kalau minteri itu dengan kepandaiannya dia mencari keuntungan. Tapi kalau memintarkan itu membuat orang pinter. Dan humanis. Humanis itu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Yang ketiga, tadi baru 2 loh jalannya. Sudah 9:30. Jalan ketiga, untuk bisa mewujudkan perdamaian, selain hidup bijaksana, hidup filosofis, hidup yang bermoral. Jadi hidup bermoral itu kita hidup dengan mempertimbangkan martabat kemanusiaan. Dan ini sebenarnya sifatnya natural, fitrah. Manusia itu paham dan rindu dengan hal-hal yang baik. Kita itu kompatibel dengan moral dan tidak cocok dengan perilaku immoral. Buktinya apa? Kita tidak nyaman melihat perilaku immoral. Kita tersentuh, terharu kalau melihat perilaku bermoral. Ada orang misalnya membantu fakir miskin sebanyak itu kan kita tersentuh hati kita.
Tapi perilaku-perilaku tidak bermoral membuat kita gelisah. Kok ada ya orang sesadis itu, mengingatkan saja dengan cara dipukuli sampai tewas. Ini kita kan tidak tega. Tidak nyaman kita dengan ketidakbaikan. Karena memang struktur diri kita itu ya diciptakan oleh Allah kompatibel dengan kebaikan, tidak kompatibel dengan keburukan. Makanya kalau kita banyak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, ya mungkin sistem kita akan crash, nge-lag, nge-hang. Jadi kacau hidup kita. Kenapa tidak sesuai dengan yang sudah diinstal sebelumnya, tidak kompatibel dengan spek kita sebagai manusia. Maka kalau ingin damai, bermoral. Ikuti nilai-nilai moral, kata hati kita yang positif, yang baik-baik. Moral itu ada beda. Ini seperti yang di depan tadi ya. Kalau menurut Immanuel Kant, moral itu apa yang harus kita perbuat. Kalau beliau, moral ini apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Sederhananya begini, jangan lakukan yang jelek-jelek, yang kita lakukan itu pasti baik. Bahkan bisa dirangkum, jangan melakukan yang jenisnya kekerasan. Kemungkinan besar yang kita lakukan baik sudah. Yang jenisnya kekerasan berarti yang tidak rasional tadi. Atau yang tidak solider, tidak mau dialog, yang egois. Kita meninggalkan ini saja, insya Allah perilaku kita itu sudah positif. Tidak egois, tidak irasional, kemudian tidak mentang-mentang masih mau dialog, kemungkinan yang kita lakukan baik. Jadi karena ini ciri-cirinya moralitas. Menurut Weil agak berbeda dengan Immanuel Kant. Nah, moralitas juga nanti jadi kunci hidup bersama. Jadi hidup bersama itu lebih banyak ditentukan oleh moral. Khususnya termasuk dalam ranah politik. Nanti kan beliau nulis juga buku tentang filsafat politik. Sederhananya begini, kita ini kan dalam berpolitik, bersosial lebih banyak mengandalkan aturan-aturan. Tapi aturan-aturan itu bisa tidak ada gunanya kalau manusianya tidak bermoral. Jadi meskipun undang-undangnya, meskipun aturannya, KUHP, KUHAP-nya luar biasa, tapi kalau manusianya tidak bermoral ya sulit kita hidup dengan baik. Wong aturan kan gampang disiasatinya. Wong manusia itu kan iso wae wis nek menyiasati apa kan bisa saja. Dilarang ini itu ya masih bisa menghindar, masih bisa ngatur. Jadi kuncinya tidak di aturan. Justru semakin banyak aturan semakin menunjukkan bahwa kita itu tidak mandiri, berpikir sendiri, menemukan yang baik sendiri untuk hidup kita. Level moralnya mungkin masih level moral anak-anak yang harus diperintah dan dilarang. Harusnya kalau sudah dewasa itu kualitas diri kita meningkat. Tidak perlu banyak diatur, saya sudah baik kok. Tidak perlu diancam-ancam ini itu, tidak mungkin kok saya merugikan orang lain. Jadi ini orang yang mandiri secara moral. Sebaliknya, sebagus apapun aturan, kalau orangnya meleset, orangnya rusak, ya tidak akan efektif aturan itu, atau aturan itu dijadikan jalan untuk rusak-rusakan. Berarti untuk bisa hidup damai kuncinya orangnya yang bermoral. Kalau kita tidak bisa menegakkan nilai moral, menghidupkan nilai moral ya sulit. Kita untuk menghidupkan perdamaian, meskipun kita atur-atur
nanti setelah ini begini ya, kalau sedang begini harusnya begini, sampai detail gitu seorang bisa mensiasati. Kayak mahasiswa itu kan kalau disuruh pokoknya absen maksimal 75, kurang dari 75 ndak bisa ikut ujian. Nah itu kan mereka cara mikirnya ya kalau begitu kita bisa bolos 25% ya Pak. Jadi dia melihat sisi enaknya dari yang menyenangkan dia sesuai egonya dari aturan. Nanti mungkin disiasati, Pak itu izin boleh enggak Pak? Pak itu sakit boleh enggak Pak? Nah, terus akhirnya tiap hari bikin surat izin. Kan aturannya boleh Pak. Padahal itu absen dibuat biar kamu serius belajar. Tapi pada akhirnya kan kalian menyiasati itu. Misalnya ini pokoknya aturannya harus diikuti sesuai yang tertulis ya. Kecuali semester 14. Kalau semester 14 mungkin agak ringan aturannya karena kamu mau ke DO itu. Akhirnya kan terus kalian, kalau gitu santai saja, nanti aja semester 14 lebih santai aturannya. Kamu jadi begitu. Jadi kuncinya di orangnya. Ya sama lah kemarin waktu di pendidikan itu kan kita menggelisai, wah ini sering kali ya aturan ganti-ganti, kurikulum ganti-ganti. Ya kalau orangnya ndak punya kesadaran, ndak punya kualitas moral yang tinggi, ya diganti kurikulum berapapun, aturan berapapun, ya pokoknya begitu saja cara ngajarnya. Nah, kuncinya tetap ada di orangnya. Jadi orang yang hidup bijaksana, hidup filosofis, dan hidup bermoral. Ini akan jadi kunci suksesnya perdamaian. Termasuk di ranah politik. Kata Iris Weyer, politik merupakan salah satu aspek moral. Esensi moral adalah kehidupan politik. Karena moral berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Nah, jadi semoga tidak ada di kita politik yang tidak bermoral. Semoga, kalau semoga itu kan doa. Siapa tahu dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin, mantap. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya, penyakitnya moral dan intelektual. Ini penyakit-penyakit yang harus kalian hindari kalau ingin damai. Yang pertama, lelah, malas, dan bosan. Nah, ini kita sekali ya yang nomor 1 ini. Jadi lelah, malas, dan bosan. Ini agak blok ini. Agak sulit mengatasinya kecuali kita sendiri yang mendorong diri kita untuk bangkit. Lelah itu lebih banyak karena mungkin perasaan kita yang saya melakukan ini salah, saya melakukan itu salah. Itu biasanya terus kita lelah. Lanjutannya terus jadi malas. Mau ngapa-ngapain malas. Atau bosan. Itu lagi Pak, itu lagi. Makanya dalam agama itu ada diksi istiqomah. Istiqomah itu lawannya kebosanan, kemalasan, dan kelelahan. Karena memang untuk membangkitkan perdamaian dalam hidup, untuk hidup yang damai, kita perlu terus-menerus berefleksi, berfilsafat. Menemukan titik-titik bijaksananya hidup sehingga kebersamaan ini tetap damai. Dan itu memang melelahkan. Kalau kalian sudah lelah, malas, bosan, ya sudah. Siap-siap selalu kita berada dalam lingkaran kekerasan. Jadi perjuangan lepas dari kekerasan, ayo kita menaklukkan rasa lelah, rasa malas, rasa bosan. Ini kalau saya ditanya tipsnya gimana, itu jawabnya susah. Pak, gimana caranya agar tidak malas? Ya jangan malas. Ya,
agar tidak bosan ya jangan bosan. Karena kuncinya memang hanya dari niatmu dan kesungguhanmu. Kemampuanmu untuk ngepres, untuk menekan dirimu agar tidak malas, tidak bosan. Yang kedua, ada lagi penyakit yang harus kita perangi, yaitu mentalitas pragmatis. Mencari jalan pintas dan budaya instan. Biasanya yang pragmatis, jalan pintas, instan itu kan karena mengikuti ego kita. Alah yang penting enaknya gimana gitu aja lah. Nah, mungkin kamu ndak bawa SIM misalnya terus kena polisi. Alah Pak sudahlah gampangnya gimana gitu aja, ndak ruwet-ruwet sidang segala. Itu mental pragmatis namanya. Kalian akan merusak semuanya. Sudahlah sulit-sulit milih pemimpin yang ideal yang gimana. Yang penting mau ngasih uang kita berapa gitu aja lah. Nah, itu kan instan pragmatis namanya. Yo efeknya nanti kita panen di belakang. Kita mencari shortcut-nya saja. Kita tidak mau membaca akar-akarnya dan prosesnya untuk menanggulangi masalah. Kita ingin segera saja. Hari ini kita sering tersituasikan untuk berpikir model instan ini. Alah Pak, yang penting saya lulus kan sudah. Alah Pak, yang penting nikah lah. Nanti dipikir belakangan cocok, ndak cocok ya ganti, cocok ya lanjut. Ya, kamu ndak mau capek sedikit, capek sebentar, tapi kamu panennya lama. Kamu lebih milih segera panen, padahal akhirnya nanti sawahnya rusak. Jadi itu penyakit kedua, pragmatis, jalan pintas saja, dan instan. Yang ketiga, individualistik dan konsumtif. Individualistik itu mental yang hanya mikir dirinya sendiri. Kalau konsumtif itu kondisi kita yang ingin sudah jadi saja yang kita jalankan. Kita tidak mau berproses, pokoknya silahkan kamu yang buat, saya tinggal menikmati. Mas, ayo kita mengupayakan perdamaian. Itu bukan saya Pak. Ya itu tugasnya pemerintah, tugasnya Jadi saya tinggal menikmati saja. Mental konsumtif. Wah ini jalanan macet ini. Bukan urusan saya, yang urusannya jasa marga, urusannya pemerintah, bukan saya. Kita tidak berpikir, iya ya kira-kira aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi kemacetan. Aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi konten-konten buruk di medsos. Aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi problem ini, problem itu. Kita selama ini berpikirnya konsumtif dalam arti, ya sudah itu bukan tanggung jawab saya, yang lain yang mengerjakan saya tunggu. Akan saya nikmati hasilnya nanti apa. Ya kalau kita mentalnya begini, damainya lama. Itu kan yang bertengkar mereka, yang konflik kan partai ini sama partai itu. Ya semoga damai, bukan urusan saya. Ya kita nyari hasil terakhirnya saja. Kita enggak, kira-kira aku bisa memberi kontribusi apa ya biar gegeran ini tidak berlanjut, biar konflik yang tidak perlu tidak terjadi. Nah ini cara kita menyikapi persoalan. Jangan individualistik dan jangan konsumtif. Jangan ego, mikir dirinya dan kepentingannya sendiri saja. Dan ayo aktif, tidak hanya menunggu jadinya ideal yang kita mimpikan. Kalau kita ingin perubahan, kata Gandhi kan, kita harus jadi yang pertama kali berubah seperti yang kita inginkan. Kita ingin damai, hidup yang rasional, kita harus jadi orang pertama yang hidup damai secara rasional. Inilah penyakit-penyakit moral, intelektual yang bisa menghalangi terwujudnya perdamaian.
Kalian boleh pakai teori ini. Kenapa sih perang Ukraina-Rusia tidak selesai-selesai? Itu mungkin ada unsur-unsur itu juga. Tinggal kalian masuk-masukkan fenomenanya. Ya, yang keempat, ini yang terakhir ya. Jalan perdamaian tentu saja pendidikan, sekolah. Ya sekolah juga penting. Jadi sekolah itu paling tidak ada 3 peran yang dimainkan. Yang pertama peran pengetahuan. Yang kedua peran menjalin persahabatan, menghargai keragaman orang. Dan yang ketiga menumbuhkan tanggung jawab sosial. Jadi ya sekolah ya penting sih, paling tidak kita belajar bersosialisasi, bersahabat, menghargai perbedaan. Jadi ada 3 fungsi. 3-tiganya harus jalan. Kalau hanya jalan salah satu ya perlu diperbaiki lagi pendidikan untuk perdamaiannya. Jadi nambah pengetahuan ya, menumbuhkan jiwa kemanusiaan, penghargaan pada keragaman. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kalau kurang di salah satu, ya berarti fungsi pendidikannya kurang utuh. Jadi ini jalan perdamaian yang keempat. Jadi yang pertama tadi hidup bijaksana. Yang kedua hidup filosofis, berfilsafat. Yang ketiga hidup yang bermoral. Dan yang keempat pendidikan. 4 hal ini kalau kita sungguh-sungguh menghidupkannya, insya Allah kita ada di wilayah damai. Kita bisa mewujudkan perdamaian. Baik, ini ada beberapa rangkumannya ya yang saya jelaskan di awal, di akhir tadi. Kita runut dulu ya. Kenapa lahir kekerasan, apa yang terjadi, dan bagaimana mengembangkan budaya damai. Sejak awal tadi yang pertama, kenapa lahir kekerasan? Karena manusia lebih memilih hakikat dirinya yang irasional, tidak yang rasional. Jadi manusia milih sisi irasional dirinya. Apa wujudnya milih sisi irasional itu? Dia dikendalikan oleh insting, ego, dan nafsunya. Jadi berarti akal dan budinya tidak kepakai. Egoismenya yang mengemuka. Hasrat dan nafsunya yang dikedepankan. Ketika sudah milih kodrat irasional ini, biasanya kemudian karena dia ego menganggap dirinya paling benar. Yang terjadi apa? Totalisasi. Totalisasi itu memaksakan agar pandangannya, cita-cita, keinginannya diterima oleh semua orang. Karena dia menganggapnya paling benar. Kalau sudah totalisasi ini, biasanya terus lahir konflik, gesekan. Jadi pokoknya aku yang paling benar, yang lain salah semua. Oh, yang lain juga begitu. Ya enggak ya, yang benar aku ya. Ketika sama-sama ego saling tertutup, ya pasti konflik. Dan suasana konflik itu memudahkan lahirnya kekerasan. Jadi makanya hati-hati dengan situasi gesekan, situasi konflik. Apalagi ini menjelang tahun keramat itu kan, tahun depan. Hati-hati. Ya memang hidup ini kadang-kadang perlu kompetisi, perlu konflik-konflik kecil. Tapi hati-hati dalam situasi konflik akan mudah lahir kekerasan. Nah, semoga tidak. Kenapa? Karena kekerasan itu lama-lama akan
menjadi budaya. Tindakan kekerasan A akan dibalas dengan tindakan kekerasan B. Dan seterusnya. Jadi ketika tindakan kekerasan dilakukan, yang terjadi apa? Ekspansi daya irasional. Masing-masing ego tambah kuat. Ketika masing-masing ego tambah kuat, selanjutnya apa? Degradasi potensi rasional. Rasio akal budi pelan-pelan terkikis. Yang ada pertarungan kontestasi antar ego. Kepentingan ketemu kepentingan. Kalau sudah rasionalitas terpinggirkan, yang terjadi apa? Eksklusivisme tambah kuat. Kelompokku, grupku, aliranku, semua yang serbaku tambah menguat. Dan sekarang lebih memuncak, lahir budaya kekerasan. Kekerasan jadi budaya kalau dia diulang-ulang kemudian lama-lama dianggap normal. Wah, yang gentle itu yang begini, yang berani maki-maki, yang berani itu lama-lama dianggap normal. Kamu laki-laki apa, meso saja gagap. Harusnya itu itu lama-lama yang jelek-jelek dianggap normal, yang keras-keras dianggap normal. Jadi dari tindakan kekerasan lama-lama lahir budaya kekerasan. Kalau dibiarkan seperti ini kayak tadi kita akan sangat lelah, capek. Apalagi kalau kita terlibat di dalamnya, itu circle yang tidak ada akhirnya. Jadi kita dipukul sakit, terus kita balas mukul. Yang sana juga, saya juga sakit, balas lagi. Balas-balasan yang tidak ada akhirnya. Jadi makanya kan ada, kalau katanya Gandhi itu kalau satu mata dibalas satu mata, lama-lama semua orang bisa buta. Isinya balas-balasan terus. Nah, ini budaya kekerasannya. Makanya tadi terus filosofinya Erich Weye tadi, ayo dibalik sekarang membangun budaya perdamaian. Kalau tadi kan terlanjur sudah kita ada di budaya kekerasan. Sekarang kita mainstreaming budaya perdamaian. Jalurnya apa? Tadi sudah dijelaskan, jalurnya adalah filsafat. Filsafat yang terbuka untuk berdialog, yang mengedepankan akal budi. Dengan filsafat kita melakukan negosiasi pada irasionalitas. Jadi kita mulai mempertanyakan, apa aku harus begini sih? Apa meyakini kebenaranku harus meniscayakan, menafikan hadirnya yang lain atau menyakiti orang lain? Ini mulai ada negosiasi-negosiasi. Sampai kemudian kita sadar bahwa harusnya akal budi aku pakai. Pilihan kemudian pada rasionalitas. Kalau sudah sampai pada titik rasionalitas, ini kita lebih ringan. Mulai akal budi mengambil kendali. Kalau sudah akal budi kita jadikan senjata, kita pasti akan mengkritik kekerasan. Apapun jenisnya. Dan insya Allah kita akan sampai pada titik anti kekerasan. Kalau sudah ini jadi sudut pandang anti kekerasan itu, pelan-pelan akan lahir budaya damai. Perdamaian bisa diwujudkan. Jadi keywordnya ada pada filsafat, akal budi, dan dialog. Dari situlah kita bisa membangun perdamaian. Semakin orang mau mendayagunakan akal budinya, yang itu menjadi modal utamanya filsafat, semakin mudah kita sampai pada titik damai dan perdamaian. Jadi ini rumus-rumus
utama dari gagasannya Iris Weye tentang perdamaian. Membangun budaya damai, menghancurkan budaya kekerasan, menghindari lahirnya kekerasan. Ini inti-inti tema kita malam hari ini.